Di penghujung Juli 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh keputusan besar dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pengumuman resmi di Istana Negara, Prabowo mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto, mantan Sekjen PDIP, yang tengah menjalani hukuman atas kasus korupsi. Keputusan ini langsung menjadi sorotan utama di berbagai media dan memancing reaksi beragam dari masyarakat. Hasto, yang sebelumnya divonis bersalah dalam kasus besar KPK, kini menjadi satu-satunya narapidana korupsi yang menerima amnesti di antara lebih dari 1.000 penerima lainnya menjelang HUT ke-10 RI. Hal ini membuat kasusnya menonjol dan menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pengampunan ini memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai bentuk rekonsiliasi nasional, upaya untuk meredakan ketegangan politik yang sempat memanas pasca pemilu. Namun, tak sedikit pula yang menudingnya sebagai manuver politik demi kepentingan tertentu. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa hanya Hasto yang mendapat pengampunan dari sekian banyak narapidana kasus korupsi? Apakah ini sinyal perubahan arah kebijakan hukum, atau justru bentuk kompromi politik di tingkat elit? Para aktivis anti korupsi dan masyarakat sipil menilai keputusan ini sebagai preseden berbahaya. Mereka khawatir pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan akan terancam mundur, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin terkikis. Di sisi lain, ada pula yang melihat pengampunan ini sebagai langkah untuk menyatukan bangsa yang sempat terbelah. Mereka berharap keputusan ini bisa membuka ruang dialog dan memperkuat persatuan nasional. Namun, suara kritis tetap lantang terdengar. Banyak yang menilai pengampunan terhadap koruptor justru menggerus kepercayaan masyarakat pada keadilan hukum dan memperlemah efek jera bagi pelaku kejahatan luar biasa. Pengampunan ini dianggap sebagai sinyal bahwa kejahatan luar biasa seperti korupsi bisa dinegosiasikan lewat jalur politik, bukan lagi melalui proses hukum yang tegas dan transparan. Perdebatan mengenai keputusan ini baru saja dimulai. Bagaimana dampaknya terhadap penegakan hukum dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar yang menanti jawaban. Untuk memahami kontroversi amnesti Hasto, kita harus menengok ke kasus suap Pak Avway DPR yang menjeratnya. Hasto diduga terlibat dalam upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui suap ke Komisioner KPU. OTT KPK pada Januari 2020 membongkar skema ini. Dan meski Hasto tak tertangkap langsung, bukti persidangan akhirnya menyeret namanya. Ia divonis 3,5 tahun penjara karena peran signifikan dalam kasus ini. Dengan amnesti, vonis pengadilan seolah dianulir oleh keputusan politik. Sisa masa hukuman Hasto terhapus menimbulkan pertanyaan besar soal nasib kasus Harun Masiku yang masih buron. Amnesti ini berpotensi mengaburkan jejak salah satu skandal korupsi politik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Rasa keadilan publik pun belum terpuaskan. Hasto adalah satu-satunya narapidana kasus KPK yang mendapat amnesti di antara ribuan penerima lainnya. Status ini menimbulkan kecurigaan, mengapa hanya Hasto yang diampuni, bukan narapidana korupsi lain. Banyak yang menilai ini sebagai intervensi politik terhadap independensi KPK. Amnesti ini dianggap lebih sebagai favor politik, bukan kebijakan berbasis keadilan atau kemanusiaan. Implikasinya, semangat pemberantasan korupsi bisa melemah, dan para koruptor merasa hukum bisa dinegosiasikan jika punya koneksi politik. Keputusan ini menempatkan pemerintah dalam posisi sulit untuk membantah tudingan bahwa amnesti ini hanya untuk elit tertentu. Publik pun semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah melawan korupsi. Amnesti Hasto didasarkan pada Kepres nomor 11 2025. Sebuah keputusan yang dikeluarkan langsung oleh Presiden sebagai bentuk kewenangan eksekutif tertinggi di Indonesia. Keputusan ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur pemberian amnesti kepada individu tertentu, termasuk Hasto, dan menandai langkah penting dalam dinamika hukum nasional. Proses eksekusi amnesti ini dilakukan melalui surat resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memastikan bahwa setiap tahapan administratif berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti sah bahwa negara telah menjalankan mekanisme hukum secara formal. Namun, perhatian publik justru tertuju pada proses persetujuan DPR yang berlangsung sangat cepat,
hanya 2 hari setelah surat presiden masuk ke parlemen. Kecepatan ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat biasanya proses persetujuan di DPR memakan waktu lebih lama. Biasanya, DPR dikenal lamban dan penuh perdebatan, dengan berbagai fraksi yang sering kali bersilang pendapat dan memperdebatkan setiap detail kebijakan yang diajukan pemerintah. Tapi kali ini, persetujuan diberikan secara kilat, tanpa pembahasan mendalam seolah-olah seluruh anggota dewan sudah sepakat sejak awal tanpa perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Banyak yang menilai DPR hanya menjadi stempel formalitas, bukan lagi pengawas kebijakan eksekutif. Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan dengan kritis dan independen, kini dipertanyakan efektivitasnya. Proses terburu-buru ini memperkuat dugaan adanya barter politik di balik layar. Kritik mengalir deras dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat politik hingga masyarakat sipil yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. DPR dinilai gagal menjalankan fungsi check and balances, sehingga keputusan penting seperti amnesti ini terkesan hanya formalitas belaka tanpa pengawasan yang memadai. Persetujuan mudah untuk amnesti koruptor dinilai sebagai tanda melemahnya nalar kritis di parlemen. Publik bertanya-tanya, apakah para wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan bangsa atau hanya mengikuti arahan partai dan koalisi? Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah persetujuan kilat ini cerminan solidnya koalisi pemerintahan atau justru menandakan lemahnya demokrasi dan pengawasan di Indonesia? Masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya, berharap agar proses politik tetap berjalan transparan dan akuntabel. Pemerintah membangun narasi bahwa amnesti Hasto demi persatuan nasional, menyambut HUT ke-10 RI. Amnesti diposisikan sebagai simbol rekonsiliasi dan stabilitas politik pasca pemilu. Namun, banyak pihak skeptis, persatuan seharusnya dibangun di atas keadilan, bukan mengorbankan hukum. Pengampunan koruptor atas nama persatuan dinilai mengirim pesan salah, korupsi bisa ditoleransi jika punya nilai politik. Perayaan kemerdekaan seharusnya jadi momen meneguhkan komitmen anti korupsi, bukan membebaskan terpidana. Argumen pemerintah gagal meyakinkan publik yang mendambakan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Stabilitas politik yang dibangun di atas kompromi hukum dinilai berisiko bagi masa depan bangsa. Akademisi dan pakar hukum menilai amnesti Hasto sebagai cacat substansi dan semangat penegakan hukum. Profesor Hibnu Nugroho menegaskan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diselesaikan secara yudisial, bukan politik. Dr. Trisno Raharjo mengingatkan, amnesti ini bisa menormalkan korupsi di mata publik dan merusak budaya anti korupsi. Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, menyoroti betapa sulitnya membuktikan korupsi politisi. Amnesti justru melemahkan upaya penegakan hukum. Para pakar sepakat, proses amnesti terburu-buru, kurang transparan, dan mengabaikan prinsip keadilan. Suara kritis ini menjadi penyeimbang narasi pemerintah. Mereka mengingatkan, prinsip negara hukum tak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat. Publik harus waspada terhadap normalisasi intervensi politik dalam kasus korupsi. Mahasiswa, melalui BMSI, menilai amnesti Hasto sebagai konsolidasi politik yang membahayakan demokrasi. Mereka menolak rekonsiliasi elit yang mengorbankan keadilan publik. Amnesti ini dianggap presiden buruk, mengorbankan keadilan demi stabilitas semu. Kekhawatiran utama, normalisasi korupsi di mana kejahatan ini dianggap bisa dinegosiasikan jika pelakunya punya kekuatan politik. Pesan yang sampai ke masyarakat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Generasi muda pun terancam tumbuh dengan pandangan sinis terhadap hukum dan politik. Perjuangan anti korupsi yang dibangun puluhan tahun terancam mundur drastis. Di saat yang hampir bersamaan, DPR juga menyetujui abolisi untuk Tom Lembong, ex-menteri perdagangan dan tokoh oposisi. Abolisi menghentikan proses hukum sebelum vonis, berbeda dengan amnesti yang menghapus hukuman. Dua tokoh dari kubu politik berbeda sama-sama mendapat pemutihan, memperkuat dugaan rekonsiliasi politik besar-besaran. Pemerintah ingin tampil imparsial, tapi publik melihat ini sebagai barter kepentingan. Konsolidasi politik tercapai, tapi dengan harga mahal, supremasi hukum terancam. Ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kawan maupun lawan, prinsip keadilan jadi korban. Demokrasi kehilangan salah satu pilar utamanya, keadilan yang setara untuk semua.
Amnesti Hasto akan tercatat sebagai momen krusial di persimpangan hukum dan politik Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal individu, melainkan simbol dari dinamika kekuasaan dan prinsip keadilan yang sedang diuji. Dalam sejarah bangsa, jarang sekali kita menyaksikan peristiwa yang mampu mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik secara bersamaan. Di satu sisi, amnesti ini dibingkai sebagai upaya persatuan nasional. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa rekonsiliasi dan harmoni sosial adalah prioritas utama. Banyak pihak berharap langkah ini bisa meredakan ketegangan politik yang sempat memanas, serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Namun, di sisi lain, keputusan ini membuka pertanyaan besar soal komitmen anti korupsi. Apakah keadilan bisa dikompromikan demi stabilitas? Banyak yang khawatir, langkah ini justru menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di masa depan. Kritik dari akademisi, mahasiswa, dan aktivis pun bermunculan, menyoroti risiko normalisasi korupsi dan melemahnya lembaga hukum. Mereka menegaskan bahwa amnesti semacam ini bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi negara. Pemerintah mempertaruhkan supremasi hukum demi stabilitas politik yang belum tentu langgeng. Jika kompromi terus dilakukan, bukan tidak mungkin prinsip keadilan akan semakin terpinggirkan. Kedepan, peristiwa ini harus jadi refleksi bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun penegak hukum. Kita perlu bertanya, nilai apa yang ingin kita junjung tinggi sebagai bangsa? Kekuasaan harus dijalankan dengan transparansi dan tanggung jawab. Setiap keputusan besar harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Proses pengambilan keputusan yang tertutup hanya akan menimbulkan kecurigaan publik. Ketidakjelasan dan kurangnya akuntabilitas bisa memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat. Masa depan pemberantasan korupsi bergantung pada respons masyarakat. Apakah menerima kompromi politik atau justru memperkuat gerakan sipil yang menuntut perubahan nyata? Pilihan ada di tangan kita. Apakah akan membiarkan hukum dikalahkan oleh kepentingan sesaat atau tetap menuntut hukum ditegakkan tanpa kompromi? Bangsa besar dibangun di atas keadilan, bukan sekadar persatuan elit. Hanya dengan menegakkan hukum secara konsisten, Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar berdaulat dan bermartabat di mata dunia.